Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran lintas minat ekonomi kelas 10. Hari ini kita akan belajar atau kita akan masuk ke materi pertama di semester 2, yaitu Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian. Mari kita mulai. Pertama, Lembaga Jasa Keuangan. Pengertian dari lembaga jasa keuangan adalah suatu perusahaan atau badan usaha yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dibagi menjadi dua, ada lembaga jasa keuangan bank dan ada lembaga jasa keuangan bukan bank. Di sini pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang lembaga jasa keuangan bank. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, di sini Ibu akan memperkenalkan apa itu lembaga jasa keuangan bank dan apa itu lembaga jasa keuangan bukan bank. Jadi di sini pengertiannya adalah untuk lembaga jasa keuangan bank yaitu suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan menerbitkan banknot. Banknot itu sendiri adalah istilah yang digunakan secara sinonim dengan uang kertas atau mata uang yang dapat dikeluarkan oleh bank. Jadi bahasa sederhananya adalah banknot itu uang kertas. Selanjutnya, untuk lembaga jasa keuangan bukan bank, yaitu semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaannya antara lembaga jasa keuangan bank dengan lembaga jasa keuangan bukan bank. Di situ sudah ada perbedaan yang sangat jelas. Yang satu yang lembaga jasa keuangan bank menerbitkan banknot, dan yang satunya lagi lembaga jasa keuangan bukan bank itu menerbitkan surat-surat berharga. Nah, selanjutnya lembaga jasa keuangan bank ini kita akan membahas ada 4 materi pokoknya dari lembaga jasa keuangan bank. Yang pertama adalah pengertian bank, yang kedua fungsi bank, yang ketiga jenis-jenis bank, dan yang terakhir itu adalah produk bank. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, ini ada fungsi bank. Nah, di sini ada fungsi bank itu menurut Undang-Undang Perbankan dibagi menjadi 3. Ada menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan menyediakan layanan jasa bank. Nah, di sini yang dimaksud dengan menghimpun dana masyarakat itu dibagi menjadi 2 sumber. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, tabungan, dan sebagainya untuk yang menghimpun dana masyarakat. Nah, fungsi bank yang kedua apa? Menyalurkan dana kepada masyarakat. Di sini menyalurkan dana kepada masyarakat ini bank itu berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dari lembaga tersebut. Biasanya penyaluran dana oleh bank ini dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Dan yang terakhir, menyediakan layanan jasa bank. Yang dimaksud di sini, menyediakan layanan jasa bank ini dibagi menjadi ada yang pertama sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, lalu yang kedua melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain ada pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya.
Nah, selanjutnya di sini ada fungsi bank secara spesifik. Yang sebelumnya adalah fungsi bank menurut Undang-Undang Perbankan. Kalau yang ini fungsi bank secara spesifik. Sama-sama dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada agent of trust, yang kedua ada agent of development, dan yang ketiga ada agent of service. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan agent of trust itu adalah sebuah lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Jadi dasar utamanya itu adalah kepercayaan baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Nah, yang kedua ada Agent of Development. Ya, ini merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Dan yang terakhir ada Agent of Service. Agent of Service ini merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar merasa nyaman dan aman dalam menyimpan dana di bank. Nah, tapi bank dalam menjalankan fungsinya itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada likuiditas. Likuiditas itu ya kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Nah, utang-utang jangka pendeknya ini meliputi utang usaha, pajak, dividen, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi utang jangka panjang. Jadi kalau tadi yang likuiditas itu untuk memenuhi utang-utang jangka pendeknya, dan kalau solvabilitas itu untuk memenuhi utang jangka panjangnya. Dan kewajiban keuangannya apabila bank tersebut mengalami pembubaran. Jadi jika banknya bangkrut atau jika banknya mengalami pembubaran, nah itu kita bisa dilihat dari situ. Nah, bagaimana si bank ini bertanggung jawab atas kewajibannya seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat nih betapa baiknya dari si bank tersebut kayak gitu. Terus ada yang ketiga ada rentabilitas. Rentabilitas itu kemampuan pihak bank agar bisa memperoleh keuntungan atau laba agar bisa menjaga kontinuitasnya, yang artinya kontinuitas itu berjangka panjang gitu, bakal berlanjut secara menerus kayak gitu untuk rentabilitas. Dan yang terakhir ada soliditas. Soliditas ini adalah kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Di sini jenis-jenis bank ini dibagi menjadi tiga. Tiga ada pertama adalah berdasarkan fungsinya, yang kedua ada berdasarkan kepemilikannya, dan yang terakhir ada berdasarkan kegiatan operasionalnya. Jadi di sini langsung Ibu bahas semua tentang jenis-jenis bank. Karena yang pertama ini ada berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini dibagi lagi menjadi tiga. Nah, yang biasanya sering kita dengar ada bank sentral, terus ada bank umum, dan ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, bank sentral itu sendiri kalau di Indonesia itu dipegang oleh Bank Indonesia. Itu bank sentralnya Indonesia, makanya namanya dikatakan bank sentral gitu. Nah, si bank sentral ini punya tugas-tugas nih yang harus dijalankan. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi bank. Itu adalah tugas-tugas dari bank sentral. Lalu, yang kedua ada bank umum. Bank umum ini itu lembaga keuangan yang menawarkan produk, layanan, produk, dan jasa. Ibu ulang ya, bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsinya yaitu menghimpun dana, terus memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, jual beli valuta asing atau falas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, dan terus menerima penitipan barang berharga dan sebagainya. Itu tugas-tugas dari bank umum. Bedanya dengan bank sentral ya. Kalau bank sentral dia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang intinya yang sentral-sentral, yang pusat gitu. Tapi sedangkan kalau bank umum dia lebih kayak lalu lintas pembayaran kayak gitu, kayak menghimpun dana dari masyarakat, pemberian kredit seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR adalah
Bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Seperti itu. Itu dari berdasarkan fungsinya. Lalu yang kedua ada berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya ini dibagi menjadi 5. Ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta nasional, ada bank milik koperasi, ada bank milik campuran, dan ada bank milik asing. Nah, bank milik pemerintah ini contohnya ya, ada BRI, ada BNI, ada BTN, dan ada Mandiri. Itu untuk bank milik pemerintah. Tapi ini juga ada lagi bank milik pemerintah daerah. Nah, itu disebut juga dengan bank pemerintah daerah atau BPD. Selanjutnya ada bank milik swasta nasional. Nah, bank milik swasta nasional itu didirikan oleh pihak swasta nasional dan saham sebagian besar itu dimiliki oleh swasta nasional juga. Contohnya itu ada BCA, Bank Muamalat, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Universal dan sebagainya. Lalu bank milik koperasi ini contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Lalu yang keempat ada bank milik campuran. Bank milik campuran ini bank yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Jadi ada 2 kepemilikan. Kalau yang tadi kan sebelum-sebelumnya hanya 1 kepemilikan. Kalau bank milik campuran itu ada 2, ada berdasarkan pihak asing dan ada berdasarkan pihak swasta nasional. Contohnya itu Bank Sumitomo Niaga Bank, Bank Marincop, Bank Sakura Swadharma, Bank Finkonesia, Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank, Paribas BBD Indonesia, Inbank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI. Nah, itu contoh-contoh bank milik campuran ya. Itu asing sekali ya. Kita jarang sekali mendengar bank-bank yang tadi bank-bank milik campuran gitu. Dan yang terakhir ada bank milik asing. Kalau bank milik asing itu adalah dimiliki oleh pihak asing dari luar negeri. Jadi hanya 1 kepemilikan yaitu oleh pihak asing banknya. Nah, itu contohnya ada Citibank, HSBC, Bank of America, terus dan sebagainya. Itu berdasarkan kepemilikannya. Dan yang ketiga ada berdasarkan kegiatan operasionalnya. Di sini hanya dibagi menjadi 2. Sering banget kita dengar ada bank konvensional dan ada bank syariah. Nah, di situ bank berdasarkan operasionalnya gitu. Kalau berdasarkan konvensional yang berdasarkan kita biasanya umum ya, yang biasanya ada di Indonesia juga, sudah banyak masyarakat yang mempercayakan ke bank konvensional. Tapi untuk bank syariah pun pada tahun-tahun ini pun, pada tahun kebelakangan ini, sekitar 5 tahun kebelakangan ini juga tidak kalah eksistensinya gitu. Jadi bank syariah juga banyak masyarakat yang sudah mempercayakan bank syariah ini untuk menghimpun dana, untuk menyalurkan dananya kayak gitu-gitu. Jadi di sini adalah jenis-jenis bank yang sudah ada di Indonesia seperti itu. Nah, yang terakhir kita di sini ada produk bank. Produk bank itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada kredit pasif, ada kredit aktif, dan ada produk lalu lintas pembayaran. Di sini kredit aktif itu banyak sekali produk-produknya. Yang pertama ada tabungan berjangka atau deposito berjangka, terus sertifikat deposito, giro, deposito on call, loan deposito, deposito automatic rollover. Itu produk-produk dari kredit pasif. Untuk kredit aktif itu ada kredit rekening koran, ada kredit accept, ada kredit dokumenter, ada kredit reimburse, ada kredit surat berharga. Itu untuk kredit aktif. Dan yang terakhir ada produk lalu lintas pembayaran. Produk-produknya itu ada kiriman uang atau transfer, clearing, terus inkaso, terus safe deposit box, bank card atau kartu kredit, terus bank notes, bank garansi, bank draft, terus LC atau letter of credit, terus cek wisata, penerimaan setoran-setoran, dan melayani pembayaran-pembayaran yang lain. Itu merupakan produk lalu lintas pembayaran gitu. Jadi materinya di sini kita cuman hanya sampai di produk bank ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas lembaga jasa keuangan bukan bank.
Terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah mendengarkan dan sudah menonton video ibu. Di sini ibu menulis to be continue karena kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang lembaga jasa keuangan bukan bank dan otoritas jasa keuangan. Jadi ada 2 materi lagi yang belum dijelaskan dan akan dijelaskan di materi selanjutnya. Jadi ibu harap semuanya dapat menonton video ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang kurang jelas dari penjelasan ibu, bisa hubungin ibu melalui WA atau komentar pribadi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.